Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan beri. Untuk kita boleh bersama-sama menikmati hari ini di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan di sepanjang malam yang kami lewati. Kami boleh menikmati tidur nyenyak, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan di sepanjang hari yang baru ini, biarlah kami boleh menikmati kebajikan dan kemurahan yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Waktu kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, kami mau meninggikan. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau
kepadamu, Bapa ku cintakan. Bapa kau baik, Bapa yang baik, Bapa baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu, Bapa kami cinta padamu, sebab kau yang lebih dulu cinta pada kami, dan kau buktikan cintamu. Kau berikan Yesus bagi kami, kau berikan segalanya yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah, Engkau baik, kau sungguh baik, kau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama, terpujilah nama,
kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik. Kau sungguh baik, kau sangat baik. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Ajar kami, bawa kami lebih memahami kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ya, terus Kau nyatakan bagi kami dengan tiada pernah habis-habisnya. Dan Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau nyatakan kebajikan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah, terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami meninggikan namamu. Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Mulia namamu. Ajaib, ajaib. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik,
sangat baik, selalu baik. Selamanya kau baik bagi kami. Baik semua yang kau buat bagi kami. Sebab kau punya maksud dan rencana mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihimu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, meninggikan nama. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang lain hanya Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang sungguh berarti bagi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang mulia bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat kebajikan yang terus kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kau setia. Kamu tenang jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta segalanya, tenang jiwaku,
Allah yang bagi kamu yang tak tunjukkan kasih setia. Kau menjadi jaga yang bertumbuh kasih kamu. Tulus dan selamanya aku juga kasih setiaku. Kau menyediakan yang baru. Kau setia, kamu tidak Bapa kau setia. Kau setia, Bapa kamu lihat tenang jiwaku aman bersamamu. Ya dari segalanya tenang jiwaku dalam hati ragu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang penuh. Kau setia, kamu tidak tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang baru. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia,
Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Semoga Bapa yang setia bagi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab Engkau Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, akan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap sama bagi kami. Kasih yang ajaib, kasih yang sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus berakar di dalam kasih-Mu itu. Kami mengerti dan memahami setiap maksud dan rencana-Mu. Karena semua yang Kau lakukan, semua karena kasih. Sebab Engkau adalah kasih. Sehingga apapun yang Kau lakukan, semua karena kasih. Suatu bahwa kami lebih mengenal, memahami, melewati setiap pembacaan, renungan firman, melewati perjalanan pengalaman hidup bersama. Kami semakin kuat di dalam. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukan. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Aheng. Oke, Pak Heri, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini memberi saya kesempatan untuk bawakan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi, yaitu di ayat 26, ayat 1 sampai 14 dengan judul perikopnya, Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua ya pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan. Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Ayat 4. Atau anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Ayat 5. Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Ayat 6. Dunia yang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ayat 8. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Demikian ayat 9. Ia menutupi pemandangan taktanya, melingkupinya dengan awannya. Ayat 10. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ke ujung perbatasan antara terang dan gelap. Ayat 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardinya. Ayat 12. Dan ia telah menundukkan laut dan kuasanya dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Ayat 13. Oleh napasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Demikian ayat 14. Sesungguhnya semua itu hanya ujung-ujungnya jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan sharing firman Tuhan di Ayub pasal 26 ayat 1 sampai 14. Apa yang tertulis di dalam Ayub pasal 26 ini merupakan jawaban Ayub atas pendapat bidat. Dan Ayub bisa disimpulkan dengan sebuah kalimat. Siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Ayub adalah orang yang percaya, yang punya pemahaman yang cukup mendalam tentang Tuhan.
Kalau Bapak Ibu baca pendapat-pendapat Ayub di kitab ini, kita dapat melihat Ayub ini bukan orang sembarangan. Ayub adalah orang yang sangat berhikmat. Dia punya pengenalan yang dalam tentang Tuhan. Terlebih lagi ketika kita baca di pasal 26 mulai dari ayat 5 sampai ayat 14. Ayub menyatakan bahwa Tuhan itu sedemikian besarnya. Dan Tuhan itu sedemikian dahsyatnya. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memahami dengan akal dan pikiran yang sangat terbatas ini. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 7 dan 8 misalnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia memungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak koyak, dan seterusnya. Yang telah kita sama-sama baca tadi, kalimat yang indah dan puitis, sekaligus kalimat yang tidak bertentangan dengan ilmu alam. Pemahaman Ayub tentang Tuhan sungguh luar biasa. Terlebih lagi kalau kita baca di ayat 14, itu merupakan kesimpulan pendapat Ayub. Sesungguhnya semua itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Sesungguhnya semua itu maksudnya apa? Kebesaran Tuhan dalam penciptaan alam, kebesaran Tuhan di balik fenomena alam itu hanya ujung-ujungnya saja. Jadi maksud Ayub adalah bahwa kebesaran Tuhan jauh lebih dari apa yang kita lihat di dalam penciptaan alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau alam yang sedemikian besar dan tata surya yang sedemikian besar itu hanya ujung jalannya saja, betapa besarnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan. Sehingga Ayub berkata, tidak ada orang yang bisa memahami, tidak ada orang bisa mengerti tentang kebesaran Allah. Kenapa? Ingat, manusia ini diciptakan, bagaimana mungkin ia yang diciptakan mengetahui semuanya tentang apa penciptanya. Lebih parah lagi, bagaimana manusia yang diciptakan dia bertindak seolah-olah lebih hebat daripada penciptanya. Dalam kehidupan sehari-hari justru fenomena sering kita lihat. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak percaya tentang adanya Tuhan yang menciptakan dia. Atau yang percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bahkan Tuhan menciptakan dia sebagai manusia, tetapi dia tidak mau takluk kepada kedaulatan Allah. Dia merasa lebih hebat daripada Tuhan. Demikian dengan orang Kristen. Dia jelas sekali dalam kebesaran Tuhan tidak mau terima kehendak Tuhan sebagai manusia. Sehebat apapun manusia, kita terbatas banyak hal. Tetapi Bapak Ibu, yang lebih menggelikan, kita merasa lebih hebat, merasa lebih hebat bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita lebih mengandalkan hikmat kita. Kita mengandalkan pikiran kita yang terbatas. Kita mengandalkan pengalaman kita. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Daripada hidup atas kehendak Tuhan, daripada hidup dalam rencana Tuhan yang jelas-jelas indah. Karena dia tahu karena Tuhan yang besar, dia tahu di depan kita. Dia tahu masa kekekalan nanti seperti apa. Ironisnya, manusia lebih memilih hidupnya sendiri. Memilih untuk menjalan rencana sendiri
daripada rencana Tuhan atau kehendak Tuhan? Bukankah kita artinya menganggap kita seolah lebih hebat daripada Tuhan? Padahal ayat-ayat yang baru kita baca tadi, kebesaran Tuhan di dalam ciptaannya Tuhan hanya ujungnya saja. Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Masakan kita manusia lebih hebat dari Tuhan? Maka dalam aplikasi yang dapat kita ambil pada firman Tuhan hari ini adalah jangan pernah merasa diri kita lebih hebat dari Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, apapun alasannya, merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih benar daripada Tuhan. Kita tidak bersyukur, atau kita selalu bersungut-sungut, kita protes, kita marah kepada Tuhan, seolah-olah menunjukkan kita lebih berhikmat daripada Tuhan. Kita seolah-olah mengatakan Tuhan tidak bisa mengatur jalan hidup kita. Saya rasa itu adalah sebuah kesombongan besar di hadapan Tuhan. Dan patut ingat, Tuhan sangat membenci kepada orang yang sombong dan mengasihi kepada orang yang rendah hati. Mari kita coba mindset kita atau cara pandang kita kepada Tuhan yang besar yang hebat dan hikmatnya tidak tertandingi. Marilah kita semua tetap taat, setia, dan takluk dalam kedaulatan serta berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri untuk mengabarkannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Amin. Oke, terima kasih untuk Aheng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan Ayub untuk sahabat-sahabatnya. Ada sebuah hal, kalau dijadikan judul dan perikopnya katakan, siapa yang dapat mengerti kebesaran Allah? Jadi sebuah kesadaran yang muncul dalam hidup Ayub, bahwa Allah yang kita sembah, seperti Allah yang Ayub sembah juga, seperti apa yang tadi Ko Aheng sampaikan, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa Allah itu amat sangat luar biasa, sangat luas pengetahuan dan pemahamannya. Bahkan ayat yang berkali-kali tadi Ko Aheng sudah sampaikan, bahkan apa yang disampaikan oleh Ayub yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu pun baru hanya ujung-ujungnya. Yang Ayub sampaikan tadi kan baru hanya sebatas apa yang Ayub bisa lihat dengan matanya, bahkan lebih dari apa yang bisa Ayub lihat tentang bumi baru. Sementara kita hari-hari ini tahu bumi itu hanyalah satu titik yang kecil di alam semesta ini. Tapi kan kita lihat semua hikmat itu bersumber dari Allah. Sampai hari ini kan ada orang yang masih berpendapat bumi ini datar. Padahal beberapa ratus tahun yang lalu Columbus sudah membuktikan bahwa bumi ini tidak datar, tapi bumi ini bulat, menggantung di kehampaan, seperti apa yang Ayub sampaikan. Inilah hikmat Tuhan. Tapi Ayub menyadari itu pun hanya sekelumit, itu hanya ujung-ujungnya. Jadi makanya seperti judul perikop ini, siapa yang bisa memahami tentang Allah, kebesaran Allah. Nah, tetapi kita bersyukur, sekali lagi, di dalam Kristus, kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang mempunyai potensi, kalau saya boleh pakai istilah itu, untuk mengenal Allah. Karena kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11 kan firman Tuhan berkata seperti ini, Paulus. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri dan yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Dan sekali lagi bersyukur di dalam Yesus, ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat,
terus kita memberi diri dibaptis, maka kita menerima roh Allah itu. Roh Allah inilah yang memampukan kita untuk mengerti dan memahami kebesaran Tuhan. Yang tadi di kitab Ayub pasal 26, Ayub pun dalam tuntunan roh, saya percaya, walaupun pada zaman itu, di zaman Ayub hidup, itu Roh Kudus tidak tinggal menetap di dalam hidup manusia, seperti apa yang pernah kita baca di dalam kitab Kejadian, bahwa ketika manusia semakin jahat, Tuhan berfirman, maka rohku tidak akan tinggal selamanya dalam hidup manusia. Nah, kalau saya pernah sampaikan kan tentang Nabi Nuh, kalau Bapak Ibu masih ingat, bagaimana ketika Nabi Nuh setelah terombang-ambing hampir 1 tahun di lautan karena air bah, ketika dia melihat dan mau mengecek apakah bumi sudah surut, kan yang pertama dia melepaskan burung gagak, dan burung gagak itu nggak pernah pulang, tapi pulang pergi, beredar-edar nggak jelas, karena itu gambaran iblis yang selalu beredar-edar. Nah, tapi kemudian Nabi Nuh melepaskan burung merpati yang pertama, tapi begitu dilepas segera kembali karena memang masih tergenang air, karena tidak ada pijakan, pergi pulang. Nah, itu gambaran zaman Bapa di mana roh Allah itu tidak menetap di dalam hidup manusia. Kemudian tunggu 7 hari lagi, Nabi Nuh melepaskan lagi burung merpati, dan kemudian pada senja, pada sore, dia kembali dengan membawa pohon zaitun, daun zaitun. Dan akhirnya Nabi Nuh tahu bahwa sudah mulai surut, dan kemudian tunggu 7 hari lagi, baru dilepas lagi burung merpati itu, dan burung merpati itu tidak pernah kembali. Nah, itu kan gambaran tentang zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus, peranan Roh Kudus. Nah, ketika di zaman Roh di mana kita hidup hari ini, sejak kematian Yesus, maka Roh Kudus itu diam dalam hidup kita, dan Roh Kudus itulah yang menolong kita, memampukan kita untuk mengerti tentang Tuhan. Jadi, pembelajarannya sekali lagi, mari jangan pernah diamkan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita, tapi belajarlah terus dengar apa yang diajarkan Roh Kudus, apa yang diingatkan Roh Kudus, karena itulah yang akan membuat kita bisa semakin mengenal dan memahami kebesaran Tuhan. Bahkan sekali lagi, seperti apa yang tadi Ko Aheng sudah sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ayub, itu pun baru ujung-ujungnya. Ini ribuan tahun yang lalu, sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti sekarang, bahwa bumi itu bulat, bumi itu menggantung di kehampaan. Inilah hebatnya. Tetapi sekali lagi, di zaman itu roh Allah tidak menetap tinggal dalam hidup manusia. Beda dengan kita. Itu saja sudah membuat Ayub bisa mengungkapkan hal-hal yang kemudian ribuan tahun kemudian baru ilmu pengetahuan membuktikan. Walaupun sekali lagi sampai hari ini pun masih ada orang yang pikirannya tertutupi, sehingga dia berpikir bumi itu masih datar. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bumi itu datar, pasti kan ada ujungnya. Begitu sampai ujung kan masuk jurang, dan jurang itu adalah kehampaan. Nah, padahal sudah dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, seperti yang Ko Aheng tadi sampaikan, yang diungkapkan oleh Ayub ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau bukan hikmat Tuhan, siapa lagi yang mengungkapkannya bagi Ayub? Nah, jadi hal yang pertama, selain dari apa yang Ko Aheng sudah sampaikan tadi, mari kita bersyukur karena ada roh Allah dalam hidup kita. Roh Allah yang memampukan kita untuk mengerti dan memahami Allah secara pribadi. Dan yang kedua, sebagaimana apa yang dialami Ayub di dalam hari-hari hidupnya, dia berproses terus dari tahu tentang Tuhan, dan pada titik puncaknya nanti dia akan mengenal Tuhan secara pribadi.
tentu melalui sebuah proses yang panjang dari setiap percakapan-percakapannya dengan sahabatnya. Ini sebuah proses kehidupan. Nah, saya nggak tahu, setiap kita tentu sedang mengalami yang namanya proses terus-menerus, dari tahu tentang Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan pengenalan kita itu terus berproses sampai akhir hidup kita, bertumbuh. Karena tidak ada satupun yang mengenal dan memahami Tuhan secara utuh, karena pikiran kita terbatas. Tapi sekali lagi bersyukur ada Roh Kudus yang lambat tapi pasti, lambat laun, pelan tapi pasti menolong kita semakin hari semakin mengenal dan memahami Tuhan. Jadi sekali lagi, mari terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang akan memampukan kita untuk memahami. Makanya pembelajarannya adalah ketika kita rasanya galau, kita nggak ngerti, kita kalut menghadapi situasi yang terjadi, berdiam dirilah. Tenangkan hati, dengar apa kata Roh Kudus. Karena semakin kita panik, semakin kita galau, pikiran semakin kacau kemana-mana, ya kita nggak akan bisa dengar suara Roh Kudus itu. Hanya pikiran kita saja nanti kita dengerin. Sama seperti Nabi Elia, ketika dia dalam keadaan galau, dia pengen mati, dia frustasi. Nah, kapan dia bisa mendengar bahwa Allah itu ada? Bukan waktu ada badai, bukan pada waktu ada petir, tapi ketika angin semilir, angin sepoi-sepoi, dia baru merasakan, oh iya, Tuhan ada. Nah, begitu juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Ketika ngadepin situasi sulit, masalah, tantangan, mari belajar menenangkan hati. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi itu pembelajaran yang dapat kita pelajari pagi ini, selain dari apa yang sudah Ko Aheng tadi sampaikan. Situasi apapun yang sedang kau alami, tundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus, tenangkan hati, dengar arahan Roh Kudus, karena itu akan sangat menolong kita. Untuk kita minimal kita bisa bersyukur untuk situasi yang Tuhan izinkan kita alami. Karena kita akan mengerti dan memahami maksud dan tujuan Tuhan dengan setiap peristiwa yang Dia izinkan. Jadi mari terus belajar kuasai diri, jadi tenang dalam segala keadaan, dengar arahan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memahami setiap situasi. Bahkan sekali lagi seperti khotbah minggu kemarin, akhirnya kita punya hikmat untuk mengambil langkah dalam situasi itu. Tapi kalau dalam kepanikan, apalagi dalam kemarahan, berkali-kali saya selalu ingatkan, jangan buat statement apapun kalau lagi galau, lagi panik, lagi marah. Karena itu pasti adalah ego kita yang muncul, dan itu akan membuat keadaan semakin kacau. Jadi mari belajar dalam situasi apapun, berproses seperti Ayub, izinkan Roh Kudus yang berbicara pada kita, dan bagian kita adalah menguasai diri dan jadi tenang. Sehingga kita bisa mengerti bahkan hal-hal yang kita nggak pahami awalnya. Sama seperti yang Ayub katakan di dalam Fasta 26. Siapa yang tahu tentang bumi? Siapa yang tahu tentang hal-hal yang diungkapkan Ayub kalau bukan Roh Allah yang mengungkapkannya dalam hidup Ayub? Karena manusia saja sekali lagi ribuan tahun kemudian baru tahu. Bahkan sampai hari ini sekali lagi saya katakan ada kelompok yang belum mempercayai bahwa bumi itu bulat, tapi itu bumi datar. Nah, hanya ada Roh Allah dalam hidup kita lah yang akan menolong kita memahami tentang Allah. Itu yang harus kita syukuri pagi hari ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Hengki. Terima kasih Pak Aheng dan terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu. Buat pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa hadir,
setiap kami bisa datang menaikkan korban syukur kami kepada Engkau, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kami hikmat-Mu, memberikan kami pengetahuan. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terus Tuhan tambahkan di dalam hidup kami ya Bapa. Karena di dalam firman-Mu Tuhan, di dalam Kolose 1 ayat 27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Tuhan ada di dalam hidup setiap kami ya Bapa, yang terus membawa kami untuk terus mengenal Engkau Tuhan, membawa kami terus hidup di dalam kebenaran Engkau ya Bapa, membawa kami juga Tuhan untuk memberitakan kabar besar, memberitakan kerajaan Allah di atas muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat Ko Aheng yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati Ko Aheng ya Tuhan. Tuhan pakai Ko Aheng lebih lagi ya Bapa, dan juga uh, melalui Ko Aheng juga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya, bahkan menantu dan cucunya juga ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Ko Aheng ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati kami ya Tuhan. Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan juga berkati istri, suami, dan juga anak-anak kami. Bahkan menantu dan cucu kami juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan keluarga kami dan juga pekerjaan, usaha, apapun yang kami kerjakan oleh tangan-tangan kami, biar Tuhan juga terus membuat kami berhasil ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, dan juga di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Hendro yang sedang perjalanan ke Jambi juga ya Tuhan. Tuhan juga melindungi perjalanannya, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Terima kasih, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami, terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Bapak. Dan juga Tuhan mencurahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada, presiden kami ya Tuhan, menteri dan juga bupati wali kota, bahkan gubernur ya Tuhan, Tuhan berkati semua ya Bapa. Biarlah pemerintahan kami ini boleh berjalan dengan baik, dengan takut akan Tuhan, terus memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan bangsa Indonesia dan pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waheng, silakan tutup dalam doa. Waheng, silakan tutup dalam doa, Waheng. Oke. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu telah Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan Kau telah berikan kekuatan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkeramdio bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Semoga sharing firman ya Tuhan untuk boleh kami aplikasikan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya pertolongan tidak pernah terlambat ya Tuhan. So indah pada waktunya Tuhan. Engkau selalu baik, Engkau selalu memberikan Roh Kudus pada kami supaya kami tetap setia dan taat pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Dan pada pagi hari ini kami mau katakan dengan iman, tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, kuat, hati kami damai, hidup kami bahagia, rezeki kami melimpah, dan urusan kami lancar semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa syukur pada Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yung, jalan Yung, Johan. Coba. Yung ini kok Hendra ya? Apa Pak?